Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia hijau atau green chemistry adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang proses dari produk kimia yang lebih ramah lingkungan. Konsep ini berfokus pada pencegahan polusi dan pengurangan penggunaan, serta pembentukan zat-zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dengan demikian, kimia hijau berupaya menciptakan bahan kimia yang lebih aman dan efisien, serta mengurangi dampak negatif dari proses kimia. Adapun tujuan mempelajari kimia hijau. Kimia hijau tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk kimia, tetapi juga untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Dan dengan mempelajari kimia hijau, kita dapat menciptakan zat kimia yang lebih aman, mengurangi limbah dan polusi, efisien proses sintesis, penggunaan bahan baku terbarukan, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Beberapa prinsip kimia hijau didasarkan pada 12 prinsip yang dirumuskan untuk memandu pengembangan proses dan produk yang lebih berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: yang pertama, pencegahan. Mencegah terbentuknya limbah lebih baik daripada mengolahnya setelah terbentuk. Yang kedua, ekonomi atom. Mendesain sintesis untuk memaksimalkan penggunaan semua bahan. Yang ketiga, sintesis minim bahaya. Mengembangkan metode sintesis yang menghasilkan zat dan toksitas serendah mungkin. Yang keempat, bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku dari sumber yang dapat diperbarui. Yang kelima, penggunaan katalis. Memanfaatkan katalis untuk meningkatkan efisien reaksi. Efisien energi, melakukan reaksi pada kondisi yang mendekati atau sama dengan kondisi alami. Yang keenam, pelarut aman, menghindari penggunaan pelarut berbahaya atau menggunakan pelarut yang lebih aman. Yang ketujuh, efisiensi energi, melakukan reaksi pada kondisi yang mendekati atau sama dengan kondisi alami. Yang kedelapan, pelarut aman, menghindari penggunaan pelarut berbahaya atau menggunakan pelarut yang lebih aman. Yang kesembilan, degradasi bahan kimia, mendesain produk agar dapat terdegradasi menjadi bahan yang tidak berbahaya setelah digunakan. Yang kesepuluh, analisis pencegahan polusi, melakukan analisis untuk mencegah polusi bersamaan dengan proses produksi. Yang kesebelas, mengurangi risiko kecelakaan, merancang proses untuk meminimalkan potensi kecelakaan. Yang kedua belas, mencegah solusi secara real time, monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. Adapun beberapa contoh aplikasi kimia hijau yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biosolar 30 B30. Yang kedua, pertanian organik. Yang ketiga, ekobrik. Yang keempat, penggunaan energi alternatif. Yang kelima, penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang keenam, cat ramah lingkungan. Yang ketujuh, plastik ramah lingkungan. Yang kedelapan, pembersih alami. Yang kesembilan, kosmetik berbasis organik. Yang kesepuluh, pestisida biologis. Penggunaan listrik terbarukan. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya PLT Cirata terletak di Jawa Barat dengan kapasitas 192 MWp, mampu memasok listrik untuk sekitar 50.000 rumah. PLT Likupang di Sulawesi Utara memiliki kapasitas 21 MWp dan berkontribusi pada suplai listrik lokal. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB yang terletak di Sidrap, pembangkit terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, mampu melayani lebih dari 700 pelanggan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA Saguling memiliki kapasitas 700 MW dan berperan penting dalam penyediaan listrik dengan pengelolaan air di Jawa Barat. Yang keempat, biomasa dan biogas, pemanfaatan limbah pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adapun manfaat energi terbarukan yaitu ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ketersediaan berkelanjutan, sumber daya ini tidak akan ada habisnya dan dapat diperbarui secara alami. Diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terbatas. Pendidikan digitalisasi. Digitalisasi pendidikan mengacu pada integrasi teknologi digital dalam proses belajar mengajar. Ini mencangkup penggunaan alat-alat seperti platform belajar online,
aplikasi, edukasi, dan sumber daya digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman belajar. Beberapa manfaat dari pendidikan digital adalah: 1. Aksesibilitas, memberikan akses kepada siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan materi pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, interaktivitas, meningkatkan keterlibatan siswa melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran, memungkinkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Yang keempat, efisien, mengurangi biaya pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya digital yang lebih murah dibanding metode tradisional. Mengintegrasi pendidikan digitalisasi dalam mengembangkan energi terbarukan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keberlanjutan energi. Melalui program-program edukasi berbasis teknologi, masyarakat dapat lebih memahami manfaat energi terbarukan serta cara-cara untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi inovasi dalam kimia hijau. Inovasi dalam kimia hijau merupakan respon terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi industri kimia saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari bahan kimia konvensional, industri berupaya untuk bertransformasi ke arah yang lebih berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait inovasi teknologi dalam kimia hijau. Yang pertama, pengembangan bahan kimia hijau. Bahan kimia hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisien produksi. Konsep ini mencakup penggunaan bahan yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, serta proses yang dapat terurai secara alami tanpa meninggalkan residu berbahaya. Contoh inovasi ini termasuk lignoselulosa, biokar dari laut. Yang kedua, pengembangan bahan kimia hijau. Inovasi dalam pengolahan limbah kimia hijau juga menjadi fokus utama. Teknologi daur ulang kimia memungkinkan pengubahan limbah seperti plastik, logam menjadi bahan baru melalui reaksi kimia. Berbeda dengan daur ulang konvensional yang hanya memecah bahan, pendekatan lain termasuk bioremediasi, metode fisika kimia. Yang ketiga, prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan polusi, meningkatkan efisien reaksi, serta mendorong penggunaan bahan baku terbarukan. Beberapa prinsip tersebut meliputi: yang pertama, pengurangan limbah; yang kedua, efisien energi; yang ketiga, penggunaan energi terbarukan; yang keempat, inovasi teknologi produksi. Inovasi teknologi dalam produksi bahan kimia hijau juga mencakup penggunaan mental organik framework yang memiliki struktur pori unik, menjadikannya ideal untuk aplikasi penyimpanan gas dan katalis. Selain itu, penelitian tentang penggunaan limbah buah sebagai lixiviant dalam daur ulang baterai lithium-ion menunjukkan potensi besar dalam mengatasi masalah limbah sambil memulihkan bahan baku. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan memanipulasi materi pada skala namometer, yaitu antara 1 hingga 100 namometer. 1 namometer setara dengan 1/1 miliar meter, atau sekitar 100 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Teknologi ini memungkinkan pengembangan material dan perangkat baru dengan sifat unik yang tidak dapat dicapai melalui teknik konvensional. Definisi nanoteknologi. Nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi nanosains untuk merancang, memproduksi, dan memanfaatkan material di tingkat atom dan molekul. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Norio Takeuchi pada tahun 1974 yang merujuk pada manipulasi atom dan molekul untuk menciptakan produk baru. Nanoteknologi mencakup berbagai bidang termasuk kedokteran, elektronik, energi, dan lingkungan. Skala nano dan efek kuantum nanoteknologi. Yang pertama, skala nano. Skala nano adalah ukuran yang sangat kecil di mana fenomena fisik dan kimia mulai menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan material pada skala makroskopis. Pada skala ini, material seringkali memiliki sifat fisik unik, reaktivitas tinggi, konduktivitas listrik lebih baik. Yang kedua, efek kuantum nanoteknologi. Pada skala nano, efek kuantum mulai berperan signifikan dalam menentukan sifat material. Beberapa efek kuantum yang umum terjadi meliputi kuantisasi energi. Pada ukuran kecil, level energi elektron
terdistribusi dalam cara yang berbeda dibandingkan dengan material besar, menghasilkan sifat optik dan elektronik yang unik, efek tunneling, stabilitas termal dan mekanik. Jenis-jenis nanomaterial. Nanomaterial dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimianya, struktur, dan dimensi. Berikut adalah beberapa jenis nanomaterial yang umum. 1. Berdasarkan komposisi kimia. Nanomaterial anorganik termasuk nanopartikel logam seperti emas, perak, oksida logam seperti titanium dioksida, sikal dari karbonat. Nanomaterial organik mengandung atom karbon dan seringkali memiliki struktur yang lebih kompleks seperti fullerene, nanotube, karbon, dan grafene. 2. Berdasarkan dimensi. Struktur 0 dimensi atau 0D. Semua dimensi berada dalam skala nano. Contohnya adalah nanopartikel, logam, dan titik kuantum. Struktur 1 dimensi atau 1D memiliki 1 dimensi di luar skala nano seperti kawat, nano, dan nanotube. Struktur 2 dimensi atau 2D memiliki 2 dimensi di luar skala nano. Contohnya adalah grafen dan lapisan tipis lainnya. Struktur 3 dimensi atau 3D material yang tidak terbatas pada skala nano dalam dimensi apapun seperti serbuk curah dan komposit nano. Metode sintesis nanomaterial. Sintesis nanomaterial dapat dilakukan melalui 2 pendekatan utama, top-down dan bottom-up. Yang pertama, metode top-down. Metode ini melibatkan pengurangan ukuran material dari bentuk makroskopis menjadi nanoskul. Contoh teknik dalam kategori ini, milling. Proses pengilingan untuk menghasilkan nanopartikel dari material yang lebih besar. Litografi, teknik yang digunakan untuk mencetak pola pada permukaan material. 2. Metode bottom up. Metode ini melibatkan penggabungan atom atau molekul untuk membentuk nanostruk. Contoh teknik dalam kategori ini, Sol-Gel proses, mengubah prekursor cair menjadi gel untuk menghasilkan nanopartikel oksida logam. Hidrotermal dan salvotermal, metode yang digunakan untuk menghasilkan berbagai geometri material nano dalam media berair atau pelarut organik. Metode template, menggunakan cetakan untuk membentuk nanomaterial dengan pola tertentu. Prinsip-prinsip nanoteknologi. Nanoteknologi didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang memandu pengembangan dan aplikasi nanomaterial. Kuantisasi energi pada skala nano, level energi elektron terdistribusi dengan cara berbeda dibandingkan dengan material makroskopis. Efek permukaan. Nanopartikel memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat tinggi, meningkatkan reaktivitas kimia mereka. Interaksi molekuler. Sifat-sifat unik pada skala nano seringkali disebabkan oleh interaksi antara molekul yang tidak terlihat pada skala lebih besar. Aplikasi nanoteknologi. Nanoteknologi memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang, antara lain kedokteran. Dalam pengobatan kanker melalui penggunaan nanopartikel untuk mengantarkan obat secara tepat ke sel target. Elektronik, penggunaan nanotube karbon dan grafen dalam perangkat elektronik untuk meningkatkan efisien dan kinerja. Energi, pengembangan sel surya berbasis nanomaterial untuk meningkatkan efisien konversi energi matahari. Lingkungan, penggunaan nanomaterial dalam permukaan air dan pengolahan limbah untuk menghilangkan kontaminan berbahaya. Aspek etika dan keamanan nanoteknologi. Nanoteknologi membawa berbagai manfaat, namun juga menimbulkan tantangan etika dan keamanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek etika, privasi dan pengawasan. Penggunaan nanoteknologi dalam perangkat pengawasan dapat mengancam privasi individu. Ada kekhawatiran bahwa mesin nano dapat digunakan untuk memata-matai tanpa sepengetahuan publik. Kepemilikan intelektual. Pengembangan nanoteknologi menimbulkan isu kepemilikan paten dari hak cipta, terutama terkait dengan inovasi baru yang dihasilkan dari penelitian di bidang ini. Penggunaan militer. Terdapat kekhawatiran tentang aplikasi nanoteknologi dalam senjata otonom dan potensi penyalahgunaan untuk tujuan militer. Dan inilah kesimpulan materi kimia hijau dan nanoteknologi.
Berikut adalah beberapa kesimpulan kimia hijau dan nanoteknologi. Kimia hijau fokus pada pengembangan bahan kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan, mengutamakan pengurangan limbah, efisien energi, penggunaan sumber daya terbarukan, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif industri kimia terhadap lingkungan. Nanoteknologi memungkinkan memanipulasi material pada skala atau menghasilkan material dengan sifat unik, menerapkan potensi besar dalam berbagai bidang seperti kedokteran, elektronik, energi, dan lingkungan, memerlukan perhatian terhadap aspek etika, keamanan, dan regulasi untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko. Secara keseluruhan, integrasi kimia hijau dan nanoteknologi menciptakan teknologi yang lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Namun, tantangan terkait etika dan keamanan harus ditangani dengan serius agar perkembangan kedua bidang ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Itulah tadi penjelasan materi kimia hijau dan nanoteknologi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.